Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai. Tadi saya minta waktu 10 menit lagi, ya pas berarti 12.25, dan saya nanti jam 1 masih ada lagi ujian sertifikasi. Jadi hari ini padat acara saya, mulai dari pagi jadi pengajar di TS, kemudian ada kelas pagi, sekarang siang ada kelas kalian, dan nanti jam 1 juga bertepatan ada ujian. Luar biasa. Tapi saya sempatkan, terima kasih pada kalian yang bersedia untuk dimajukan waktunya, dan mungkin kita tidak akan lama dalam artian perkuliahannya. Kalau dari sisi materi saya tetap akan menyampaikan, kemudian kalau dari sisi tatap muka tidak akan berlangsung lama, dan hari ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materinya itu tentang pengenalan tools. Kalau di PPT saya sudah berikan, itu masih PPT yang lama, yaitu pengenalan toolsnya Borland C++. Tetapi karena di awal kita sudah, atau saya sudah menyampaikan tidak menggunakan lagi C++ Borland, melainkan kita menggunakan processing. Jadi hari ini adalah saya akan menyampaikan bagaimana atau apa itu processing dan bagaimana kita menggunakan processing. Ya, secara singkat saja, karena processing itu sendiri sebetulnya sudah bisa kalian akses secara langsung di internet. Ini processingnya, bentar ya, saya share dulu. Oke, processing. Belum ke share ya? Oh iya, saya share screen dulu. Baik, ini sekilas tentang processing, overview tentang processing. Jadi kalian bisa akses secara langsung http://processing.org, dan kita bisa lihat overview-nya di sini. Mana prosesingnya? Muncul. Oke, ini prosesingnya. Lama banget munculnya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat overview. Dia punya untuk downloadnya, bisa kalian download. Link downloadnya sini cenderung masih ada admin. Oke. Nah, seperti yang di awal saya katakan bahwa processing itu bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di macOS. Jadi tidak ada alasan bagi kalian ketika laptopnya misalnya, Pak, saya pakainya macOS, tetap bisa diinstal processingnya. Saya penggemar Linux, tetap bisa diinstal. Windows, saya Windowsnya versi 32, ada juga versinya. Saya Windowsnya 64, apalagi. Oke, silakan gunakan yang terbaru, karena saya juga menggunakan yang terbaru. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan yang lama, yang versi lama, ada beberapa fitur-fitur yang kurang lebihnya ya udah tidak up to date gitu loh. Jadi kalau bisa usahakan cari yang terbaru. Oke, tinggal download di sini, tinggal dipilih. Kemudian seperti saya katakan, processing ini
open source, artinya kalian boleh menggunakannya tanpa perlu melakukan pembajakan dan sejenisnya. Oke. Dan di sini juga ada, kalau kalian ingin mendonasi seperti saya katakan, boleh silahkan diberikan ke sana. Bahkan donasi itu tidak harus selalu dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk hasil karya kalian. Artinya kalau kalian punya suatu karya yang dari menggunakan processing, ternyata mudah nih, saya bisa membuat ini itu, ingin show off ibaratnya, ya bisa juga kalian upload ke sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, selain in overview sejarah singkat tentang processing, siapa pembuatnya, bagaimana sejarahnya dia. Oke, ini diperuntukkan untuk siapa saja, bisa dibaca di sini ada ceritanya. Tapi yang paling utama adalah yang saya tunjukkan, yaitu dari sisi example-nya. Artinya kita belajar grafika komputer ini dengan bantuan processing sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, kenapa? Karena di sini sudah diberikan contoh-contoh dari codingan-codingan yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya, saya akan membuat ini. Kita klik di sini dari example, klik di sini. Nah, dia sudah menyediakan contoh. Kalau ingin membuat seperti ini, karena kita main grafika komputer itu bermain grafis seperti ini. Oke, ngoding hasilnya suatu grafik kayak ginian atau suatu grafis. Ingin tahu ini buat kayak gini kayak gimana gitu loh. Oke. Nah, kalian bisa tinggal copy seperti ini. Kemudian pindahkan ke sini. Oke, saya stop, saya pindahkan untuk yang processing. Nah, ini tampilan processingnya seperti ini. Kalau dijalankan akan seperti ini. Dan tadi hasil kopiannya dari data yang example di internet sana, langsung kita jalankan. Setelah kalian copy, pastekan di sini, kalian jalankan, bisa klik tombol yang ini, ada tulisan run, atau Ctrl R itu juga bisa. Maka dia langsung berjalan. Oke, kita tunggu, akan tampil. Dan apabila ada error dan sejenisnya, ini akan ditampilkan di sini. Ini adalah tempat untuk menampilkan codingan error dia. Oke. Kemudian ini adalah platform-platform yang digunakan, mode-modenya. Nah, seperti ini gambarannya, sama seperti yang tadi. Oke. Jadi untuk membuat seperti ini dengan codingan yang sesingkat ini sudah cukup. Nah, kalau perbandingan dengan dulu, Borland, untuk membuat seperti ini, saya akan mengcoding sangat banyak sekali. Luar biasa. Dengan adanya processing, ini dipersingkat dan dipermudah. Nah, ini karena sekarang adalah pengenalan, jadi saya tidak akan menjelaskan apa sih fungsi void, apa itu size, apa itu draw, background. Nanti kita akan ada bagian-bagiannya. Ini saya hanya sekarang ini memperkenalkan tentang processing dan kemudahan kita menggunakan processing. Oke. Ini adalah platform yang bisa digunakan. Seperti saya katakan, processing bisa juga untuk Android. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu aplikasi yang grafika komputer, berbasis grafika komputer, ingin langsung di install atau ingin langsung dalam bentuk APK Android, kalian bisa mencari modnya, SDK-nya Android, masukkan ke dalam processing. Maka begitu kalian pilih di sini, maka kalian codingan sesuai dengan codingan untuk Android. Nanti hasilnya di-compile itu dalam bentuk APK untuk Androidnya, seperti itu. Oke, ini adalah bagian-bagiannya seperti biasa. Ini ada new, open, sketchbook, example, contoh-contoh di sini pun ada. Selain kita mengambil contoh dari websitenya, dari sini juga sudah ada. Jadi begitu nginstal, kalian bisa lihat. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian ambil. Oke, langsung ada codingan-codingannya. Oke, bisa kalian jalankan. Nah, seperti saya katakan, sekarang ini kita baru sekedar memperkenalkan tentang processing, atau saya memperkenalkan tools yang akan kita gunakan dalam perkuliahan kita ini, yaitu menggunakan processing. Jadi nggak usah khawatir
ketika kalian diminta untuk melakukan codingan, yang perlu kalian pahami itu adalah pertama konsep vektor, konsep koordinat, konsep matriks, dan geometri atau trigonometri. Itu. Adapun codingan-codingannya, Pak, untuk perintah ini apa? Sudah ada. Bahkan di e-booknya sendiri yang sudah saya sampaikan itu, dia memberikan step by stepnya per tahapan-tahapan beserta dengan perintah-perintah. Seperti size ini apaan sih, stroke ini untuk apa, no fill ini untuk apa, itu sudah ada. Oke, itu yang saya katakan, processing ini sangat mudah membantu kita untuk melakukan desain dalam bentuk grafika komputer seperti ini. Jadi walaupun ngoding hasilnya gambar, ya kalian bisa berkreasi sedemikian rupa. Karena ujung-ujungnya juga ini nanti di sini bisa membuat suatu animasi seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, tidak ada yang bertanya. Cukup jelas tools kita, karena kedepannya kita akan banyak menggunakan processing dan terus-terusan kita menggunakan processing selama perkuliahan grafika komputer. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, tidak ada. Karena waktu Zoom saya juga tinggal 3 menit lagi. Silakan jika ingin dimanfaatkan. Saya tidak banyak bercerita tentang processing untuk pengenalan-pengenalannya, karena dalam perjalanannya nanti akan lebih mudah kalau saya jelaskan per bagian-per-bagian pada saat mulai dipraktekkan. Seperti nanti praktek awal kalian diminta, biasanya kalau nggak salah tugas awal itu saya akan meminta kalian membuat suatu robot belum bergerak, masih statis, menggunakan bentuk-bentuk geometri. Misalnya nanti kalian belajar membuat suatu segi 4 ditambah dengan persegi panjang, ditambah dengan lingkaran. Nah, buatlah sebuah robot menggunakan geometri bidang tersebut. Apakah nanti buat segitiga, kalian ingin membuat robot segitiga, silahkan. Karena itu untuk melatih kalian menentukan titik koordinat. Misalnya untuk buat lingkaran gampang. Ternyata begitu kalian pelajari, pakai circle aja udah jadi lingkaran kok. Tapi di situ nanti ada keterangannya. Lingkarannya berapa diameternya, berapa jari-jarinya, posisinya di mana, sehingga nanti tampilannya berupa sebuah robot. Gampangnya seperti ini. Oke. Oke, mana bukunya? Woi, sudah ada di WC raksasa. Sudah ada di atas kita teman-teman. Di atas WC raksasa. Woi, jatuh lagi ke dalam kloset. No. Woi, jatuh ke dalam kloset. No. Aduh, ini keren banget teman-teman. Kita bisa main roller coaster. Oke, kita gini rasanya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam WC yang ada di Dufan. Dan kita pencet tapalnya. WP ini ke sini. Woi, jatuh. Woi, jatuh lurus ke kita, boy. Halo, what's up, guys? Balik lagi di channel Beli Duit. Dan ya teman-teman, di video hari ini kita bakalan jalan. Oke. Karena waktunya Honda hampir habis, saya cukupkan sekian dulu. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Nanti bisa dilanjut diskusinya di grup. Silakan. Ketemu lagi insyaallah pekan depan. Waktunya nanti akan saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ kita nggak pakai facecam dulu
ya karena baterai kamera Ya, sudah habis. sama-sama. Ya, jadi saya akan Silakan tes, dilanjut nanti. Dan inilah peraturan-peraturannya yang ada di sini. Weh, Ipin, baca ini dulu, Ipin, baca. Ngapain coba ini bocah. Oke, kita baca dulu teman-teman di sini ya kayak gitu ya teman-teman. Dan Ipin, ayo kita masuk Ipin.